Halo Winners, Happy Monday. Welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini saya mau bahas saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest nih. Jadi sesuai janji, saya mau kasih tunjukin juga gimana sih hasil returnnya dari saham-saham yang kita bahas minggu lalu ya. Tapi sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget. Silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share. Supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita share screen. Jadi sebelum mulai saya mau sharing dulu semua tools yang saya pakai di sini adalah tools buatannya Wisdom and Invest. Jadi hanya bisa dapatkan di Telegram ya, melalui Telegram aksesnya. Dan ini adalah buatannya Wisdom and Invest, tidak bisa didapatkan di mana-mana selain di kita aja. Dan kalau teman-teman tertarik untuk menggunakannya, ini bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest. Nah, kalau jadi member itu manfaatnya banyak banget. Jadi teman-teman bisa dapetin yang pasti stock pick, kedua akses ke tools ya kita ya atau fasilitasnya kita. Jadi ada screener, ada charting, lalu ada stock pick, ada apa tuh analisa market, juga ada ruang diskusi kalau mau tanya-tanya soal atau mau diskusi tentang portfolionya, itu juga boleh ya. Jadi manfaatnya banyak banget. Kalau misalnya teman-teman mau dengan cara yang kedua, yaitu bisa didapatkan secara gratis, tapi dengan cara gratis ini memang pastinya terbatas ya. Fasilitasnya agak terbatas kecuali teman-teman aktif bertransaksi. Nah, caranya tinggal buka rekening sekuritas aja melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan kita tuh ada ada 4 ya. Sukor Sekuritas, CUC, NH Korindo, dan Investasiku. Ingat ya, gunain referral dari Wisdom and Invest karena dengan begitu teman-teman akan mendapatkan fasilitas Wisdom and Invest juga. Mungkin memang agak terbatas dan biasa free-nya itu 1 bulan selama teman-teman aktif bertransaksi ini akan diperpanjang otomatis. Dan kalau teman-teman transaksinya cukup besar maka bisa di-upgrade nih bahkan sampai menjadi full membership. Jadi udah sama kayak fasilitasnya para member selama teman-teman aktif bertransaksi ya. Untuk detail lengkapnya berapa sih minimum transaksinya dan sebagainya, berapa sih harga membershipnya. Karena harga membership aja ada beberapa ya. Itu bisa teman-teman pilih sesuai dengan pilihannya masing-masing nih. Jadi pastikan teman-teman tanya dulu ke admin. Link adminnya udah saya share juga di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman tanya dulu supaya nggak salah pilih. Nah, jangan khawatir ya. Jadi nggak jadi, it's okay ditanya-tanya dulu aja selengkap-lengkapnya. Dan kita juga ada nih acara gratis biasanya edukasi ya supaya teman-teman bisa ngeliat juga sebenarnya fasilitasnya Wisdom and Invest tuh apa aja sih. Nah, kita tuh ada ini ya namanya Touring Win Tools. Kita adakan di Zoom. Jadi teman-teman bisa aktif bertanya-tanya, langsung aktif bertransaksi dengan coach dari Wisdom and Invest. Ini setiap hari Rabu jam 8 malam dan Sabtu pukul 4 sore. Kecuali kalau misalnya mungkin coachnya lagi berhalangan dan gak ada yang bisa gantiin, mungkin di hari itu kita bisa ganti ke hari-hari lain ya. Jadi pastikan teman-teman sudah follow media sosialnya Wisdom and Invest baik di Instagram ataupun di Telegram. Linknya juga udah saya share di deskripsi di bawah. Nanti bisa teman-teman dapatkan link untuk acara Zoom ini. Jadi biasanya kita bagiinnya tuh di Telegram ataupun di YouTube. Jadi tinggal diklik aja lalu langsung bergabung dengan acara Zoom-nya kita. Oke? Kemudian kalau yang investasiku ini, nah Sukor sama investasiku itu ada kelebihan lainnya. Jadi selama teman-teman aktif bertransaksi, biasanya kalau yang di investasiku itu mendapatkan cashback berupa MPC Point. MPC Point ini bisa teman-teman pakai lagi di seluruh merchantnya City Corp ya. Juga bisa dibelikan reksadana nih, kalau misalnya teman-teman mau beli diinvestasikan lagi. Jadi nggak mau belanja tapi mau dibelanjain reksadana. Mau diinvestasiin lagi itu juga bisa banget. Kalau yang Sukor itu ada diskon ya, tapi di beberapa merchant tertentu. Untuk detail lengkapnya mungkin bisa cek aja ke Instagramnya Sukor juga ataupun Instagramnya si investasiku nih. Yang penting teman-teman pastiin
menggunakan referral code dari Wisdom and Invest ya. Jadi selain mendapatkan keuntungan dari fasilitasnya si sekuritas, teman-teman juga memanfaatkan fasilitas dari Wisdom and Invest. Oke. Terus ini daftar komen yang kita punya nih. Jadi kita punya banyak, kalau yang perintah chart ini ada lebih dari 30, bahkan akan terus bertambah ya. Kalau misalnya teman-teman mau request dibuatin apa juga kita akan usahakan untuk bikinin. Ini juga untuk screenernya ada lebih dari 20. Dan live tentunya ya. Jadi teman-teman begitu request, itu datanya real time gitu. Bisa dicek juga dalam beragam time frame. Jadi kalau misalnya yang mau fast trading itu juga bisa di time frame kecilnya. Lalu saya mau share hasil screener ya. Ini hasil screener hari ini. Biasanya saya fokus ke yang statusnya buy dan statusnya hold. Yang ini juga boleh sih, dan percaya nggak percaya, walaupun listnya begini panjang ya, tapi ini saya request semua chartnya dan saya cekin satu-satu, lalu saya cek, saya pilih menjadi 15 teratas. Nah, nanti akan kita bahas nih saham-sahamnya. Lalu untuk screener NBSA atau net buy sell asing nanti deh kita bahas ya. Aku mau bahas saham yang minggu lalu kita bahas nih di tanggal 10 Juli. Bagi yang belum nonton silakan nonton di tanggal 10 Juli. Ini daftar 15 saham yang masuk screener dan saya bahas di hari Senin itu. Nah, jadi harganya yang saya pakai adalah tentu closing price hari Seninnya. Ini closing price dan ini highest satu tick, artinya dari hari closingan tanggal 10, berarti mulai tanggal 11 ya, dari tanggal 11 sampai hari Jumat, ini closing price-nya, ini close Jumat. Nah, kalau di highest-nya berarti di antara tanggal 11, di antara Selasa sampai Jumat, ini harga tertingginya. Dikurang satu tick dengan asumsi bahwa kalau misalnya dia highest-nya ada di over, kan kita nggak bisa buang di over ya. Jadi dikurangi satu tick dengan asumsi langsung dihaki. Ini highest artinya apa ya namanya ya? Yang paling oke-nya gitu. Ini juga dengan asumsi kita langsung beli. Jadi misalnya dari modal 100 juta, misalnya kita langsung bagi 15 dibagi sama rata, lalu langsung beli di hari itu. Jadi nggak ada money management segala-segala ya. Seharusnya kalau misalnya teman-teman buy on weakness atau dicicil beli, pasti hasilnya akan agak berbeda. Nah, tapi saya ngambilnya yang simple aja, dari harga closing price ke highest price dikurang satu tick. Nah, ini ROC itu rate of change atau harga perubahannya. Jadi perubahannya adalah seperti ini. Summary-nya ini total persentase yang profitnya ya, profit persentasenya. Tapi ini kan yang sangat-sangat ini banget harga tertinggi, belum tentu kita bisa mencapai harga tertinggi. Sehingga saya bikin harga kedua, yaitu yang closing di Jumat. Artinya kita nggak lihat-lihat lagi, kita benar-benar haki di harga menjelang closing hari Jumat misalnya. Ini adalah ROC atau perubahan harganya dari hari Selasa sampai closing Jumat ya, yaitu 25% dalam seminggu. Kalau masih terlalu besar lagi, ini saya bikin yang satu lagi, yaitu closing price di hari Senin tambahin satu tick. Artinya, closing price, misalnya kalau closing price hari Senin, besoknya kita mau HK gitu, berarti kan satu tick di atas closing price ya. Dengan perbandingannya closing hari Jumat, ini adalah rate of change-nya dengan summary-nya 17%. Ini dalam seminggu. Kalau misalnya mau pesimisnya lagi, nah, pesimisnya lagi, saya asumsikan ini bukan dalam seminggu, tapi dalam sebulan ya. Dalam sebulan 1% aja. Jadi nggak usah muluk-muluk deh, jangan seminggu 17%. Kalau seminggu 17% dikaliin 4 minggu kan gede juga ya. Berapa nih? Coba kita hitung ya. 17%, jangan 17% deh, 10% dikali. Ini kebetulan juga memang minggu ini lagi bullish marketnya, makanya kita akan tes terus nih setiap hari Senin selama 1 bulan ke depan. 10% kalau dikali 4 minggu, 40% dikali 12 bulan. 12 bulan kita jangan muluk-muluk deh, 10 bulan aja ya. 10 bulan berarti sampai 400. Ini tapi kan terlalu mungkin
masih sebagian beberapa teman-teman menganggap ini kayaknya mustahil untuk didapat. Oke, kita nggak usah muluk-muluk ya. Kita asumsikan sebulan aja 1%, sehingga setahun itu 12%. Masa nggak bisa sih? Benar ya? Sehingga teman-teman tidak mustahil untuk mendapatkan profit konsisten 1% selama 1 bulan, selama 12 bulan. Jadi minimal kita targetnya lebih pesimis lagi deh, 10% dalam setahun. Artinya masih di atas deposito ya. Jadi target kita ke sana aja dulu. Dengan catatan teman-teman rajin ya, harus rajin yaitu menganalisa seperti saya. Saya nggak ngeluh ya, nggak ngeluh, aduh listnya banyak banget nih, nggak bisa saya ngeanalisa sebegitu banyak. That's a bullshit. Saya bisa lakukan, maka teman-teman bisa mencoba melakukan. Kalau misalnya awal-awal pusing itu wajar. Saya juga pernah ya memulai hal itu. Awal-awal, aduh ya ampun pusing banget. Membahas analisa di YouTube pun awal-awal saya hanya bahas berapa waktu itu? 5 kalau nggak salah ya. Dari 5, udah konsisten 5, akhirnya saya bahas ke 10, 10, akhirnya saya bahas ke 15. Dan udah saya stop di 15. Kenapa? Karena tidak efektif juga kalau di atas itu. Nggak mungkin kan portofolio kita banyak banget. Saya sih nggak menyarankan banyak ya. Sebisa mungkin malah kalau bisa hanya 5 saham aja. 5 maksimal 10 saham. Tergantung jumlah portonya teman-teman juga sih. Kalau misalnya portonya besar, mau nggak mau ya agak lebih banyak. Karena harus diversifikasi lebih banyak ya. Tapi kalau portonya kecil aja, maka sedikit mungkin ya kalau bisa hanya 5 saham itu maksimalnya. Oke, jadi saya hanya mau nyampein bahwa tidak mustahil ini bisa dicapai oleh teman-teman. Dan kita juga untuk para member, jadi begini sistemnya ya, saya akan lakukan ini secara rutin selama 1 bulan ke depan. Saya akan share hasil dari screening dan berapa sih summary persentase profit yang bisa didapatkan. Jadi hari ini 15 saham juga akan saya lakukan, di minggu depan saya akan share ya. Tapi tentunya saya hanya lakukan ini selama sebulan. Lebih dari itu saya akan kasih screener ini spesial untuk para member aja. Jadi I'm so sorry ya. Untuk para yang publik yang nonton di sini mendapatkan secara gratis maka agak terbatas ya. Jadi hanya akan menikmati 15 saham yang di-request oleh teman-teman lainnya. Jadi nanti akan spesial, saya berikan hasil screener ini berikut dari hasil tabel ininya ya, kepada spesial untuk eksklusif untuk para member. Jadi untuk teman-teman yang mau mendapatkan ini setiap minggu, maka sebaiknya mendaftar menjadi membernya Wisdom and Invest, karena manfaatnya banyak banget, oke? Lalu ini juga ya, kita biasanya ini untuk stok, ini yang untuk publik kita share di Telegram. Jadi buat teman-teman yang mau lihat silahkan bergabung ke Telegramnya Wisdom and Invest. Jadi kita ada beberapa analisa, market update juga ada, tapi terpisah dalam 2 file. Eksklusif juga untuk para member. Kalau untuk publik kita kasih secara gratis tapi terbatas. Jadi nggak komplit. Yang komplit, yang versi fullnya itu hanya eksklusif untuk para member, oke? Kita langsung mulai aja ya ke pembahasan saham, tapi sebelumnya kita mau cek foreign flow. Nah, saya pakai beberapa chart, jadi tadi kan perintahnya itu ada banyak banget ya. Tuh, ini comment botnya ada banyak banget, tapi saya nggak pakai semua di sini karena waktunya juga terbatas. Kalau untuk para member tentu aksesnya terserah, bebas, 24 jam teman-teman mau pakai itu bisa banget. Mau ekspor sendiri silahkan. Nah, yang saya pakai untuk bahas di YouTube ini hanya SDX untuk composite-nya, untuk IHSG kita, SDX dan WinX. Nanti untuk saham saya akan gunakan WinX dan chart GD. WinX itu yang biasa digunakan oleh para member. GD itu adalah chart yang biasa diberikan atau digunakan oleh para nasabah. Untuk SDX ini, dia fungsinya untuk menganalisa foreign flow. Jadi kalau yang hijau-hijau itu foreign-nya net buy, kalau orange-orange itu foreign-nya net sell. Karena kecenderungannya, kalau foreign-nya net buy, indeks kita ada peluang untuk naik ya. Seperti di sini tuh. Ini kenaikannya juga karena foreign flow.
Cuma udah mulai mendekati area resist nih. Di atas ini ada resist. Hari ini sih bentuknya jadi shooting star. Mari kita lihat ya besok bagaimana nih. Biasanya kalau shooting star di dekat resist menandakan pembalikan arah. Jadi hati-hati untuk teman-teman kalau misalnya yang sudah punya profit, jangan lupa pasang trailing stop ya. Ini begini, ada potensi dia akan balik lagi ke area sini, menguji support area di 6.700 sekian nih. Nah, ini for inflow-nya kelihatan ada inflow. Kita gunakan Chartwin sekarang. Kalau yang Chartwin ini untuk menganalisa teknikal, karena dia sudah di-generate semuanya by system, sehingga kita nggak perlu repot-repot lagi. Sesuai dengan tagline-nya Wisdom and Invest ya, analisa cepat tanpa ribet. Kenapa? Karena di sini udah ada MA 200-nya, kita nggak perlu setting-setting lagi. Terus ada support resistnya, kita nggak perlu tarik-tarik garis sendiri. Ya, ini support resist sudah berdasarkan historical dan by system, jadi sudah dibikinin. Kita nggak perlu bingung-bingung. Lalu yang paling sering saya pakai itu momentumnya. Momentum itu yang paling bawah ya. Dia ada beragam warna. Saya mau jelasin sebentar bagaimana cara menggunakannya. Kalau yang warnanya biru itu yang bagus. Jadi untuk di saham ataupun di indeks di IHSG composite ini yang bagus adalah ketika dia ada momentum biru. Jadi seperti kemarin-kemarin ya, itu ada momentum birunya sudah mulai jadi potensinya akan naik gitu. Ketika dia menjadi biru tua dan semakin melemah, jadi momentumnya semakin mengecil gitu ya, itu artinya melemah, ada potensi untuk koreksi. Kebalikannya, kalau misalnya berwarna merah, baru berwarna merah itu sebaiknya dihindari. Kalau dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, dia semakin naik ke atas gitu, itu artinya momentumnya semakin baik. Biasanya bisa kita gunakan untuk bottom fishing. Jadi buat teman-teman yang style bottom fishing bisa cari saham-saham yang momentumnya berwarna merah tua dan semakin mengecil. Kalau yang swing, maka bisa cari saham-saham yang momentumnya baru berwarna biru, baru muncul biru Ben-Hur perdana, atau kalau mau konfirmasi maka menunggu dua biru yang semakin meningkat ya. Biasanya itu untuk swing. Jadi indeks kita dari candle itu candle shooting star agak kurang oke ya, menandakan pembalikan arah atau banyak yang taking profit. Nggak apa-apa, barangkali kalau dia balik ke support-supportnya di 6780-an atau ke neckline-nya di sebelah sini ya, di 6750, maka kita bisa buy on weakness lagi. Jadi jangan khawatir. Dan pastinya kita menggunakan screener dong untuk mencari saham-saham yang tetap uptrend walaupun indeksnya terkoreksi ataupun lagi sideways. Jadi tetap kita bisa cuan. Ini NBSA-nya, jadi saham yang paling banyak foreign flow-nya BRI, BCA, BMRI memang di big caps ya. Itu juga yang bikin IHSG kita lumayan. Ada Goto juga nih sempat ya. Tapi Gotonya udah net sell nih foreign. Lalu ICB, PACES, KLBF, WBTN, WNVR, SMGR semakin kecil, semakin ke bawah semakin kecil artinya foreign-nya net buy-nya semakin kecil. Kalau yang minus artinya net sell. Semakin besar minusnya semakin besar net sell-nya. Kita lanjut ya. Saham pertama yaitu MDLN. Nanti saham kedua ada ADI. Aku bahas dulu satu-satu MDLN-nya. MDLN, kenapa saya pilih MDLN? Pertama karena dia breakout ya dari MA 200, juga ada penguatan pada volume dan penguatan pada momentum, sehingga itu cukup menarik. Memang dia ada bikin gap, tapi mudah-mudahan karena dia breakout, jadinya breakaway gap, dan mudah-mudahan gapnya tidak ditutup ya, mudah-mudahan. Dengan supportnya sekarang di 96, VWAP-nya di 98, nggak begitu jauh dari VWAP. Gapnya di 91, lalu MA 200 juga support garis winline di 85. Selama dia masih di atas garis winline, ini masih menarik ya, masih bagus. Dengan resist 103, 109. Lalu kita gunakan GD. Untuk GD, dia sebetulnya trend follower. Dan untuk GD cara membacanya ini adalah kalau titik hijau itu sinyal buy, titik merah itu sinyal exit.
as simple as that. Jadi warna candlenya yang paling jelek itu hitam. Selama dia masih hitam artinya tidak ada sinyal untuk entry. Lalu berubah menjadi orange. Biasa kalau orange dia muncul titik hijau pertama sifatnya spekulatif buy. Selama orange di hold aja. Kalau dia berubah menjadi hijau maka semakin bagus, semakin baik. Lalu di hold aja selama dia masih berwarna hijau. Jadi hanya di sell ketika dia muncul candle hitam pertama. Karena candle hitam pertama biasanya muncul titik merah ya. Jadi gampang banget untuk diingetin ya. Tapi ingat, karena dia trend follower, maka teman-teman setidaknya harus paham tentang tren ya. Tren itu apa? Tren up itu adalah candle higher high. Ataupun dia begini. Nah, ada swing high, ada higher high, higher low-nya. Jadi itu disebut uptrend. Sehingga carilah saham-saham yang uptrend ya untuk menggunakan chart GD ini. Jangan sampai salah pilih saham. Kalau salah pilih saham nanti jadinya malah salah cara penggunaannya. Jadinya nggak efektif. Kalau lagi sideways, baik di chart win ataupun di chart GD, itu gunakan strategi sideways ya. Jadi titik merah, titik hijau, segitiga merah, segitiga hijau bisa kita abaikan. Kalau sideways, maka gunakan strategi BOS dan SOS, yaitu buy on support, sell on strength. Tektokan lah kalau kita bahasa gaulnya ya, tektokan. Jadi beli di support, jual di resist, atau udah cuan maka dijual dulu, nanti begitu koreksi lagi baru beli lagi. Itu namanya kalau lagi sideways. Kalau yang win tadi saya lupa mention ya, kalau titiknya berwarna pink itu artinya sideways. Saya lupa info. Tadi cuma info momentum biru dan momentum merah dan pembalikan arahnya. Tapi lupa jelasin tentang titik pinknya. Nah, titik pinknya itu ketika sahamnya lagi sideways, oke? Dan saham kedua yaitu ADI. Nah, ADI dia muncul momentum biru band hold pertama, volume breakout juga bagus, udah di atas garis MA 200, maka dia berpotensi untuk lanjut ke atas. Dengan supportnya tentu low hari ini menjadi support 488, resist 530, 552. Selama dia di atas 488 atau di atas low hari ini, artinya dia masih higher high, higher low. Jadi masih bagus banget kalau dia higher high, higher low. Tapi kalaupun dia terkoreksi, di sini ada support ya, 480, 472, dan garis win line-nya di 464. Selama dia di atas garis win line, itu masih bagus. Oke, kita lanjut dengan chart GD-nya ADI. Chart GD-nya ADI, dia juga sudah muncul sinyal entry sejak 3 candle kemarin. Pas lagi di support lagi. Nah, itu jadi kesempatan untuk buy on weakness. Buy di area supportnya. Ini tinggal hold aja ya bagi yang sudah punya. Karena untuk chart win juga dia sudah muncul segitiga hijau di sebelah sini dengan floating profit 15% kalau entry-nya di segitiga hijau atau di titik hijau. Tapi kalau terlambat ya nggak apa-apa ya. Yang penting masih ada cuan, tinggal pasang trailing stop. Kita lanjut ke WG. Nah, lagi menarik sih ini konstruksi-konstruksi. Cuma biasanya kalau yang wika-wika saya agak hindarin ya. Cuma secara teknikal si WG ini cukup menarik. Tapi ingat dia nggak begitu liquid sehingga menjadi saham yang cukup high risk. Karena rata-rata transaksinya hanya di 2 miliaran ya. Kalau teman-teman mau pilih mungkin bisa prioritaskan ADI aja atau PTPP. Kalau misalnya yang WG ini hanya untuk fast trading aja sih saran saya. Momentumnya dia udah mulai ada, tapi masih berwarna biru langit ya. Dia breakout, volumenya juga cukup besar, jadi berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Dengan support di 100, win line di 96, itu menjadi support ya, garis win line itu. Jadi selama dia di atas garis win, dia masih bagus. Dengan resist 117, 128, sampai ke MA 200-nya 140. Watch out di area MA 200 karena biasanya jadi resist yang kuat juga. Jadi kalau udah cuan, teman-teman udah cuan, jangan lupa untuk pasang trailing stop ya. Chart GD, titik hijaunya sudah muncul sejak sini, masih candlenya hijau, dia breakout juga, artinya hold. Yang mau entry, jangan lupa minimal menggunakan VWAP ya.
VWAP 104, closing 107. Tuh, artinya dia berada closingnya di atas VWAP. Barangkali besok dia mau balik dulu 104, habis itu baru naik. Jadi menggunakan VWAP untuk area entry itu juga bisa ya. VWAP itu apa? VWAP itu singkatan dari volume weighted average price atau harga rata-rata. Ini bisa jadi patokan kita untuk misalnya kita mau bikin antrian, jadi atur beberapa antrian misalnya ya. Di atas VWAP sedikit, di VWAP-nya, lalu di bawah VWAP-nya. Kita bikin beberapa antrian sehingga ketika dapat semuanya, kita rata-rata rata-rata pembeliannya tuh nggak terlalu tinggi ya. Average buy-nya tuh nggak terlalu tinggi. Kita lanjut ya ke saham keempat, yaitu ISSP. Nah, ISSP cukup menarik. Kenapa menarik? Karena dia channel up, dia volumenya juga semakin liquid, juga ada momentum. Jadi menarik. Dengan support di 282, 278 sampai support trend ya. Terkadang tuh kalau dia ada di dalam channel, dia suka bolak-balik begini di dalam zigzag. Jadi kita bisa buy on weakness atau atur aja beberapa antrian. Jadi misalnya entry sedikit dulu, habis itu bikin beberapa antrian. Kalau dia koreksi sampai sini juga masih aman, yaitu support trendnya di 270. Dengan resist 292, 298, di atasnya nggak begitu kelihatan, tapi oke lah, karena dia udah di atas MA 200 ya, di dalam channel up juga. Jadi kalau resist itu sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir. Yang penting udah cuan dulu, titik entry udah bener, tinggal pasang trailing stopnya. Ini nggak kelihatan, jadi nggak masalah. Yang penting kalau udah dapet dan udah cuan, tinggal pasang trailing stop. Selebihnya mau naik ke berapa silahkan, gitu ya. Dan menggunakan chart GD, ini tadi udah ya di support dan resistnya sudah menggunakan chart GD. Sinyal entry-nya sudah sejak di sebelah sini titik hijau. Trennya masih up, jadi bisa kita gunakan si chart GD ini. Candle masih hijau, statusnya hold, maka di hold aja. Buat yang belum punya, maka jangan lupa bisa buy on weakness juga ya. Buy on weakness-nya kalau di support berdasarkan GD itu di sini nih. Jadi garis-garis ini, angkanya tuh yang ini. Kalau garisnya hijau, maka angka yang di kanan juga hijau. Kalau garisnya coklat, maka angka yang di kanan juga coklat. Supaya gampang lihatnya ya. Support 284, 280. Kita lanjut ke PTPP. Nah, ini memang lagi menarik nih. GD, PTPP. PTPP juga breakout, volumenya lumayan, dan momentumnya meningkat ya, walaupun masih berwarna biru langit. Yang bagus itu sebetulnya biru Ben Hur, jadi dia lebih strong gitu. Jadi sehingga daripada PTPP, ADI kelihatannya lebih kenceng gerakannya ya. Nah, saya lupa ya, kemarin itu ada pertanyaan, aku lupa nih. Lupa mau menjawab pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, ini aku screenshot dulu dan nanti aku bahasnya di belakang ya. Jadi udah aku pindahin ke sini screenshot pertanyaannya. Nanti kita bahasnya di bagian belakang aja ya. Jadi kita tetap lanjut bahas sahamnya dulu. Kita bahas PTPP. Nah, tadi momentumnya oke, volumenya oke, dan candlenya breakout. Jadi menarik banget dengan support di 635. Low hari ini juga jadi support 625. Dan garis win line itu menjadi support yaitu 60. Kita buletin ya, di atas 500 fraksi 5 kalau nggak salah. Jadi 600. Lalu resist di 670, 685 sampai 705 yaitu MA 200 ya. Jadi watch out ya MA 200 ya. Kita gunakan GD untuk chart GD, candlenya titik hijaunya di sebelah sini. Jadi udah 3 candle yang lalu masih warna hijau, jadi hold aja. Dia memang break dari resist 635 sekarang jadi support. Di sini ada resist lagi nih 660. Mudah-mudahan sih break. Nah, karena patternnya juga begini ya. Nah, mudah-mudahan dia akan lanjut. Yang belum punya bisa buy on weakness minimal di area VWAP. Nah, ini VWAP-nya sih deket, gak gitu jauh-jauh banget ya. VWAP 642, ingat dibuletin sesuai dengan fraksi. Karena yang namanya generate by system gitu atau harga rata-rata biasanya kan nggak bulat
sesuai fraksi ya. Sehingga kita harus buletin sesuai fraksi. Jadi 642 bisa dibuletin 640 atau 645 itu silakan. Nah, closing 645 jadi memang nggak jauh juga dari VWAP-nya. Tadi chart GD-nya sudah ya. Kita lanjut ke WIRG. Untuk WIRG ini cukup menarik karena dia di atas garis win-line waktu itu breakout candle bullish dengan volume yang besar juga, momentum juga semakin meningkat. Lagi konsol ya, ini 3 candle dia lagi konsolidasi. Mudah-mudahan konsolidasinya sehat, jadi hanya paling banyak 5 candle. eh paling paling bagus sih 5 candle, tapi kadang-kadang ada beberapa kasus yang dia konsolidasinya tuh sampai 10 candle, jadi 2 minggu. Nah, biasanya tuh yang sering kena adalah belum nyampe 5 candle, udah pada buang duluan, habis itu begitu dibuang, sahamnya naik. Seperti itu ya. Ada juga yang sampai 2 minggu, jadi nggak sabar, udah 1 minggu ditungguin, kagak naik, dibuang, habis itu ternyata dia baru naik. Memanglah seperti itu ya, namanya konsolidasi. Yang sehat itu biasanya 5, paling cepat 3, paling lama itu 10 candle. Ini mudah-mudahan sih bisa lanjut karena tekno-tekno, bank digital, bank-bank mini itu lagi ada sentimen positif ya. Properti juga, konstruksi juga eh, dari karena sentimen positifnya itu dari suku bunga dan inflasi yang sudah mulai melandai. Nah, ini resist di 171, EMA 200 di 186, tapi ingat kita tetap berdasarkan teknikal ya. Kalau dia tiba-tiba muncul pembalikan arah, candle-candle bearish, candle evening star atau candle shooting star, candle bearish harami, itu bisa teman-teman Google sendiri, cek itu candlenya seperti apa. Yang penting dia udah begitu berbalik arah, bikin lower low, maka menjadi sinyal untuk exit ya. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Nah, WIRG ini masih menarik karena dia masih konsolidasi di sini. Selama dia di atas garis win line itu masih menarik. Win line-nya itu di 129. VWAP 158, closing 155, malah di bawah VWAP ya. Mudah-mudahan ini bisa lanjut lagi. WIRG-nya. Kita gunakan chart GD, sinyal entry-nya sudah sejak di sini ya, titik hijau, candle hijau, atau mau di candle orange, titik hijau. Kalau candle orange sifatnya spekulatif, dia breakout artinya bagus, berpotensi lanjut, dan memang lanjut si WIRG ini. Sekarang konsolidasi dengan support 144. Garis win line-nya yang tadi ya, saya lupa tuh garis win line-nya di berapa. Selama dia di atas win line 129 itu masih bagus, masih menarik. Tapi lebih sehat lagi kalau dia bertahan di atas 144. Dengan resist tadi juga udah saya sebutin 171, 186. Kita lanjut ke APLN. Properti juga. Momentum meningkat, volume juga semakin meningkat ya, lumayan. Jadi berpotensi nih. Ini udah mulai semakin liquid dengan rata-rata transaksi di 3,9 miliar. Hari ini closing high, jadi cakep. Dengan support, kita gunakan low hari ini 155. Selama dia tidak menembus 155, artinya dia bikin higher low. Itu bagus ya. Support selanjutnya 150, yaitu garis win line-nya 149, itu juga masih bagus selama dia di atas garis win line-nya. GD, chart GD dia masih candle hijau, sinyal entry-nya udah sejak sini ya, titik hijau, candle orange dan candle hijau, itu artinya sinyal buy, apalagi dia lagi di support. Dengan ini sudah tembus resist, maka tinggal di hold aja bagi yang sudah punya. Yang belum punya bisa buy on weakness. VWAP, minimal VWAP, ini VWAP 160, hari ini closing 161. Oke. Aspi, Aspi. Ini saya agak kurang tahu nih sebenarnya apa ya, jarang-jarang dengar. Dia nggak begitu liquid sehingga sahamnya cukup high risk ya. Kalau saya bilang high risk berarti teman-teman pertimbangkan baik-baik kalau misalnya mau entry di saham-saham seperti ini. Karena dia nggak liquid artinya mudah sekali untuk dinaikkan ataupun diturunin, dia bisa jadi volatil banget.
Kalau yang mau coba mungkin bisa kurangin porsinya. Jadi harus dilihat ya porsi bid overnya itu jangan sampai overload. Overload itu artinya melebihi bid overnya itu sendiri. Kalau antreannya teman-teman gede itu otomatis akan dinotis ya sama market makernya. Jadi jangan sampai seperti itu Kak. Takutnya bisa dikerjain. Oke. Dengan supportnya di low hari ini yaitu 270, volumenya mulai meningkat, mulai semakin liquid, dan momentumnya masih meningkat, masih berwarna biru Ben-Hur juga. Dia hari ini closing high, jadi cukup menarik. Supportnya tentu low hari ini 270, garis winline 260, resist 310. Support trend juga ada ya, cuma jauh banget nih. Di 234 nih berarti. Eh, Ya, benar-benar benar. Di bawah fraksi 500 ya, 234. Kita lanjut ke GD, chart GD sinyal entry-nya udah lama banget yaitu dari sini. Bahkan chart Win juga sinyalnya udah lama ya. Segitiga hijaunya tuh dari sini ketika dia breakout floating profit 80,9%. Cuma waktu itu mungkin waktu di sini tuh belum liquid-liquid banget, bahkan mungkin di bawah 1 miliar ya. Jadi mungkin kita nggak bisa entry banyak juga dan very high risk juga. Ini dia breakout, jadi masih hold. Yang mau entry maka ingat ya, entry-nya hanya porsi kecil aja, hanya untuk icip-icip, coba-coba. Lalu jangan lupa pasang stop loss. Jadi cukup disiplin ya. Dan semoga ini low-nya 270 tidak ditembus sehingga dia bikin higher high terus dan bisa lanjut ke atas dulu. Ini sektor properti juga nih. Banyak ya properti-properti lagi pada naik. Lanjut ke MITI. Nah, ini juga saham high risk. Memang yang naik nih lagi banyak yang high risk masalahnya. Tapi jangan khawatir nanti di belakang-belakang ada saham-saham yang lebih liquid lagi dan lebih aman lagi. Nah, untuk saham MITI kenapa menarik? Karena dia volumenya semakin liquid, momentumnya juga semakin naik, candle higher high. Hari ini bikin high lagi, yaitu supportnya di low hari ini ya 268, VWAP 279, closing di 282. Ingat minimal di VWAP atau under VWAP itu lebih aman lagi. Supportnya 268, selama dia di atas 268 artinya dia bikin candle higher high. Jadi strong up ya kalau dia terus membuat higher high. Dengan resist ada 282, 294 dan 308 sampai 312. Garis win line bisa menjadi support juga, yaitu 242. Selama di atas garis win line masih bagus. Contohnya seperti ini nih, tuh dia bergerak di atas garis win line terus. Volumenya semakin meningkat terus dan momentumnya semakin meningkat terus. Cuma sayangnya mungkin waktu awal-awal dia belum begitu liquid sehingga hanya bisa buy-nya kecil aja porsinya. Gitu. Menggunakan chart GD, sinyal entry-nya udah lama banget, breakout-nya juga di sini ya, sejak 198, volume semakin meningkat, candle masih hijau, jadi hold aja. Ini floating profit berapa ya? Wah, di sini floating profit 82% dari sejak segitiga hijau. Tapi kalau entry sih seharusnya entry-nya pasti agak telat ya, karena harus konfirmasi breakout, jadi di sini mungkin nggak sampai 80% lagi. Kita cek selanjutnya LSIP. Nah, ini masih cukup menarik. Ini ada foreign flow juga nih si LSIP-nya ini. Ada beberapa yang lain ya dari CPO-CPO-an, sawit-sawitan. Itu ada ANJT, lalu apalagi ada SNG. Cuma saya pilih salah satunya aja, yaitu LSIP yang paling aman biasanya si LSIP ini. Momentumnya masih menguat, volumenya cukup menguat ya ketika dia breakout dari MA200 dan sekarang dia bertahan, bergerak di atas MA200, jadi masih menarik, mudah-mudahan bisa lanjut terus. Selama dia di atas support trend ini masih menarik. Ini ada MA200, ada support trend, karena waktu itu kalau garis win line dia berkali-kali sering dijebol ya, false break terus. Jadi kalau misalnya mau lebih aman tuh menggunakan support trendnya, yaitu 1050 atau MA200 juga mirip-mirip tuh 1040. Kita buletin 1050 aja. Itu bisa menjadi supportnya.
Tapi support yang paling dekat yaitu di 1080, 1060, 1070 juga. Resist 1125, 1150. Momentumnya masih bagus, volume masih oke. Kita cek menggunakan chart GD. Chart GD-nya dia lagi uji resist ya. Uji resist itu di sebelah sini nih. 1120 dia menguji resistnya. Kalau dia breakout artinya dia akan melanjutkan perjalanannya ke atas. Nah ini candlenya juga lagi konsolidasi nih. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mudah-mudahan gak lama-lama ya konsolidasinya ya si LSIM ini. Mudah-mudahan. Tapi selama masih di atas support trend, masih menarik ya untuk LSIM ini. Itu 1170 juga tuh resistnya. Tuh, ini foreign flow-nya kelihatan mulai hijau-hijau dan grafik ungu maupun abu-abunya itu semakin meningkat. Artinya cukup menarik ya. Kita cek selanjutnya BBTN. BBTN ini cukup menarik karena mungkin ini ya, kan BBTN itu kan dia lebih banyak ke KPR-nya. Nah, suku bunga tuh lagi udah mulai stabil dan berpotensi untuk turun malah karena inflasi juga udah mulai landai. Inflasi di US kemarin habis pengumuman juga bagus ya, udah ke 3% dengan targetnya tuh di 2%. Jadi cukup menarik sehingga BBTN ini mulai dilirik juga nih kelihatannya. Nanti kita lihat ada inflow dari foreign apa enggak. Walaupun gak ada foreign gak apa-apa ya, yang penting teknikalnya itu bagus. Hari ini dia breakout MA 200 dengan volume besar, jadi cukup menarik. Momentumnya memang belum wah-wah banget, jadi masih berpotensi sideway nih. Dengan support 1350 dan low hari ini yaitu di 1320. Closing 1365, VWAP di 1350. Nah, jadi buy on weakness aja kalau mau spec buy. Bahkan di support range sini 1297, 1295. Itu masih menarik untuk kita spec buy ya. Selama dia masih di atas trend. Ini kalau kita tarik begini, dia juga masih uptrend. Jadi masih menarik. Buy on weakness aja ya, karena momentumnya belum strong-strong banget. Kalau mau cicil itu silahkan aja. Kalau menggunakan chart GD ini juga udah kelihatan ya, dia mulai membentuk higher high, higher low. Support trennya tadi seperti yang saya tarik di sini atau mau ekornya kita abaikan itu juga boleh ya. Supportnya sebelah situ. Support horizontalnya di ini angkanya. Garis hijau, angka hijau 1340 dan 1300 itu supportnya. Candlenya masih hijau, dia breakout volume besar, jadi mudah-mudahan akan lanjut terus. Selama dia di atas 1320, ini masih menarik ya. Kita lanjut ke buka. Buka, sektor tech juga diuntungkan, jadi makanya ada tadi sempat apa tuh, WIRG, buka. Kita lihat bukanya, volumenya lumayan, koreksi, volumenya masih kecil lah ya dibandingkan kemarin, momentumnya juga masih menguat. Koreksi mungkin bisa aja koreksi ke sebelah sini di 228 ataupun di garis win line 222. Kalau support line-nya sih lumayan jauh ya, yaitu 210. Mudah-mudahan sih dia bertahan di minimal di low kemarin karena ini inside bar, artinya dia lagi konsolidasi. Low kemarin berapa ya? Saya lupa. Coba kita cek low kemarin itu berapa. Sebentar, aku cek dulu bukanya. Salah ketik. Buka. Low kemarin itu di 224. Nah, jadi selama dia masih di atas 224, ini masih menarik. Kenapa? Karena dia lagi konsolidasi nih. Kalau konsolidasinya pendek di atas 236, maka cakep ya. Volumenya kecil, maka mudah-mudahan konsolidasi. Ingat, biasanya paling cepat 3 hari, paling lama medium itu di 5 candle atau 5 hari, dan paling lama itu 10 candle. Dengan resist 254, 260, 268, 276. Support-supportnya tadi udah ya. Kalau sehat di low kemarin, 2 berapa tadi? 224, 220, 210 itu support trennya. Momentumnya masih cakep. Menggunakan chart GD,
Ini dia lagi uji resist 246. High hari ini 248, jadi 248 juga menjadi resist, support 232, 220. Nah, candlenya sih masih hijau, jadi masih hold ya. Yang mau taking profit sedikit, itu juga boleh. Sambil buy on weakness misalnya, yang belum punya juga buy on weakness di area-area support, ingat dicicil ya. Kita lanjut ke PNBS. PNBS, ini high risk juga untuk PNBS. Ya panin gitu loh ya, grup-grup panin, grup-grup MNC sebetulnya korelasinya itu karena menjelang pemilu, makanya cukup menarik untuk kita lihat. Cuma biasanya ini high risk ya, apalagi dia rata-rata transaksi masih di 1,68 miliar, tapi volumenya sudah mulai meningkat, momentumnya sudah mulai meningkat. Selama dia bertahan di atas 61 60 61, maka masih menarik, mudah-mudahan dia bisa breakout. Dengan resist 67, MA 200 juga di 67, ada 69, 71, 72. Mudah-mudahan lanjut ya si PNBS ini. Panin-panin lainnya juga cukup menarik, cuma memang gitu ya, pergerakan panin tuh kadang-kadang suka jebol support, kadang suka breakout, breakout habis itu balik jebol support habis itu breakout high lagi. Pokoknya seperti itu. Emang kadang-kadang supirnya agak-agak sadis juga. Jadi hati-hati, high risk ya. Kita lanjut ke BBRI. Nah, ini buat hati tenang. Big Bang semua menarik ya. BMRI, BCA, BMRI itu ada inflow-nya dan berpotensi untuk uji all time high lagi, berpotensi juga untuk break all time high lagi. Yang belum all time high itu si BBNI. BBNI lagi ada net sell, tapi don't worry, BBNI sudah mulai masuk ke area oversold. Jadi cukup menarik untuk dilirik ya. Don't worry, untuk Big Bang masih cukup menarik. BBRI-nya secara teknikal sebenarnya dia masih sideways ya di area sini 5350 sampai 5625 itu all time high-nya. Mudah-mudahan sih bisa breakout. Momentumnya mulai muncul tapi masih sedikit aja, jadi masih bisa berpotensi juga untuk sideways. Selama dia masih sideways, maka ingat ya, strateginya adalah BOS dan SOS. Artinya buy on support, sell on strength. Kalau mau cicil di sini gimana? Boleh, atau nunggu buy on breakout juga boleh, atau mau mulai cicil di support sini nih, 5525, 5450 ya. Jadi nggak terlalu tinggi lah, supaya entry-nya nggak begitu tinggi. Mudah-mudahan dia bisa ke resistance sini nih. Ini kan ada channel up-nya. Jadi mudah-mudahan dia mantul channel up dan dia mau ke resist 5890, bikin all time high lagi di sana ya. Mudah-mudahan. Kita lanjut ke GD. Chart GD sama nih, dia masih sideways, artinya kita abaikan ya segitiga hijau, segitiga merah, titik hijau, titik merah kita abaikan. Kita gunakan strategi sideways. Strategi sideways, buy on support, ini support ya, dan ini resist. Jadi tektokan aja dulu, atau strateginya buy on breakout. Jadi kalau dia breakout, teman-teman bisa ikutan juga. Oke, kita lanjut ke ACES. ACES. Hari ini closing high, jadi cukup menarik. Closing high dengan volume di atas rata-rata ya. Momentumnya juga masih ada. Walaupun masih berpotensi bisa konsolidasi atau sideways lagi juga nih. Nah, jadi selama dia di atas 720, ini masih menarik. Artinya dia masih bikin higher low. Dengan resist selanjutnya 795. Support 720, 700, dan 690 itu area-area supportnya. Buy on weakness saja ya. Atau minimal di VWAP nih. VWAP 747 dibuletin sesuai dengan fraksi. Jadi minimal di VWAP. Atau kalau bisa dia balik ke support, maka lebih bagus lagi kita buy on weakness di area-area support. Oke. Ini GD. Kita gunakan GD. Oh, tadi lupa ya, saya mau show ini BBRI-nya SDX, BBRI, BBBB, BBRI. Jadi kelihatan nih, foreign flow-nya gede, ya masih memang konsisten juga ya dari kemarin dia masih up, jadi mudah-mudahan akan lanjut ke atas. Memang favoritnya itu biasa Big Bang ya, hanya itu aja ya, BRI, BCA, BMRI, BBNI. Jadi biasa kalau foreign itu
gak jauh-jauh dari situlah empat itu. Dia ganti-gantian naiknya. BBNI-nya lagi koreksi, BCA, BRI, BMRI naik. Nanti nah bolak-balik. Sehingga sebenarnya kita bisa tradingkan minimal 1 bulan 1% lah dari Big Bang gitu ya. 12 bulan 12% itu juga bisa. Lumayan gitu loh untuk jaga-jaga misalnya jadi kita bagi money management ke Big Bang 50%, 50%-nya kita cari saham-saham yang bisa outperform daripada Big Bang-nya. Kalau Big Bang doang kan kecil ya, paling cuma cuan 1-2%, maksimal paling gede 3-5% gitu. Nah, kalau kita sisanya yang lain, nah kita lebihannya itu nyarinya dari saham-saham yang lebih berpotensi lagi gitu. Jadi kita bisa atur money manajemennya seperti itu. BBRI udah oke. Kita lanjut ke ACES-nya ya. ACES-nya tadi closing high, momentumnya lumayan. Tadi udah di GD ya. GD. Nah, GD dia lagi di sini ya, masih dengan support di 710, 700 itu area support-supportnya. Selama dia di atas itu masih menarik, candlenya juga masih hijau, statusnya masih hold, maka hold aja. Kita lihat target lebih jauhnya yaitu secara weekly. Sebetulnya kan dia udah di atas MA 200 ya. WinX, ACES, W. Nah, dia momentum secara weekly juga meningkat. Nah, kita bisa gunakan multi time frame sebetulnya. Misalnya di daily momentum biru dan di weekly ada momentum biru juga, maka menjadi konfirmasi ini lumayan nih kalau kita mau swing agak jauh. Sehingga ini masih menarik ya. Mudah-mudahan dia bisa ke 1.200 nih, mudah-mudahan. Coba kita lihat ininya ya. Aku pakai chart sini dulu. ACES. Dia soalnya waktu itu break double, kayaknya double bot deh. Nah, waktu itu ada double bot. Ini menjadi area resist. Ini time frame besarnya ya. Ini menjadi resist. Ini low-nya di berapa? 935. Seenggaknya mudah-mudahan ke situ ya. 935 di sebelah sini nih. 935. 935. Nah, mudah-mudahan ke sebelah situ. Menjadi area resist targetnya. Tadi coba kita lihat secara ini berapa. Ini ketinggian deh. Kita jangan muluk-muluk ya. Kalau dia bisa ke situ maka syukurlah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi kira-kira targetnya ke sana mudah-mudahan tercapai. Oke. Ini juga ada sinyal win nih. Kita punya tools win juga di TradingView ya. Kita lanjut ke saya mau bahas sesuatu ya nih. Jadi udah 15 saham. Silakan teman-teman catat. Nanti saya juga akan bikin tabel berapa sih sebenarnya performanya selama seminggu. Kalau jelek ya jelek, I'm so sorry. Tapi minimal kalau misalnya kita bisa dapetin 1% aja gitu ya seminggu, itu juga udah lumayan. Atau 1% aja sebulan, itu juga udah lumayan banget gitu. Sehingga mudah-mudahan performa setiap bulan itu kita selalu profit konsisten, 12 bulan bisa menjadi 12%. Oke. Nah, saya mau bahas ini, waktu itu saya lupa mau bahas di YouTube. Kak, tolong buatkan video cara menentukan market leader. Jadi market leader yang saya maksud adalah gini nih. Ini dari bukunya si Mark Minervini juga ya. Dia di halaman berapa nih ya? Waktu itu saya sempat udah cariin 166 kalau nggak salah ya. Satu mana ya? Dia di chapter 9, 161, halaman 161, yaitu follow the leaders. Ini kalau teman-teman punya bukunya bisa dibaca juga ya. Follow the leaders berarti gini, ini berlaku untuk leader di IHSG ataupun leader di dalam sektor. Jadi market leader, misalnya ya, kalau indeks kayak saya kasih contoh di tahun 2020 waktu COVID, ketika market lagi jatuh-jatuhnya ke bawah, lalu tiba-tiba ada saham-saham yang naik cepat. Dia reversal paling pertama, yaitu paling gampang yang teringat, yang paling gampang diingat itu biasanya finance. Finance yang paling cepat turun ketika lagi ada crash ataupun
waktu itu COVID juga ya, finance yang turunnya paling dalam, dan dia paling pertama naik. Paling cepat, paling pertama ATH juga kan ya, baik BBRI, BBCA itu kedua saham yang pertama naik. Waktu itu juga sempat Indi yang sempat rally banyak banget. Dia menjadi market leader ataupun market leader dari sektornya dia sendiri gitu. Nah, maksud saya menentukan leadernya ini bukan dengan cara yang screening lah, apalah, enggak gitu ya. Jadi lihat aja saham-saham yang dia jalan duluan ketika market lagi merah. Misalnya IHSG-nya merah, lagi downtrend, tapi saham ini kok uptrend. Nah, itu dia adalah leadernya. Atau di sektor tertentu, misalnya kayak di sektor coal, ada ITMG, maka dia adalah leadernya. Kejar leadernya, jangan ambil yang di belakang-belakang. Jadi leadernya misalnya top 3 lah, ITMG, Adro, atau waktu itu apa ya? Kayaknya Indi kurang begitu perform ya. Saya lupa deh yang ini. Nah, terakhir belakang-belakangan itu contoh lainnya adalah di sawit, ANJT. Lalu nanti di properti ataupun di infrastruktur, misalnya ya konstruksi, ADI. Nah, ADI yang paling kencang duluan kan, maka kita kejarlah si adinya. Jadi ada konstruksi banyak, kita kalau beli semuanya kan nanti jadi pusing ya untuk kita kawal atau kita jaga. Sehingga kita pilih dari misalnya dari ADI, WG, PTPP ataupun Wika, WSKT gitu ya. Aduh, WSKT kan kalau nggak salah masih di suspend ya. Saya nggak lihat lagi deh. Yang karya-karya itu saya nggak lihat lagi. Jadi eh, kita pilihnya leadernya atau yang jalannya paling kenceng. Biasanya dia yang akan lebih banyak naiknya gitu. Jadi menentukan market leadernya maksud saya adalah seperti itu. Siapa sih yang outperform atau naik ketika indeksnya merah, dia bisa uptrend, maka dialah leadernya. Lalu ketika di sektoral, kita cari leader dari sektornya itu. Siapa? Kalau kenaikannya yang cepat, maka kita pilih dia. Kalau kita ketinggalan yang leader pertama, at least di leader kedua. Jangan incar yang kecil-kecil. Karena pertama, kalau misalnya kita punya porto besar, tentu lebih enak kita entry di yang market cap-nya besar juga, yang lebih liquid juga. Kedua, biasanya itu jalan duluan, yang ini sisa-sisanya. Kan kasihan ya kita entry-nya di sisa-sisaan doang. Mendingan kita ikut naik di bagian yang leader-leadernya itu. Itu maksud saya. Jadi nggak ada yang ribet-ribet gimana banget. Mungkin salah satunya bisa pakai siklus sektoral yang ada di Wisdom and Invest ataupun perintahnya tuh /com. Contohnya ya, kalau saya share dulu di sini, eh, dia adanya di chart sini nih. Nah, contohnya composite atau composite. Duh, di sini atau bukan ya? Bentar ya, saya lupa ada 2 room nih. Yang satu lagi composite. Nah, ini untuk ngeliatin siapa sih leadernya. Cuma kalau yang di siklus sektoral ini nggak semuanya masuk ya, karena saham ada banyak banget. Ini juga yang di ini, perintah ini, karena ada banyak banget sehingga tidak semua saham masuk ke dalam situ, sehingga tetap paling efektif sih kita gunakan screener. Jadi kenapa saya begitu rajin mengambil screener ini, dan saya akan cekin dari atas sampai bawah. Apalagi kalau dia selalu muncul di dalam screener itu, screener hak kaki dia muncul, jadi kita punya banyak screener ya. Screener hak kaki dia muncul, screener di WinPix dia muncul, maka eh, dialah yang berpotensi. Apalagi kenaikannya, setiap hari 5%, 5%, tiba-tiba jos gitu 10%. Nah, dialah leadernya. Jadi maksud saya mencari leadernya itu adalah carilah saham-saham yang dia paling outperform dibanding IHSG ataupun outperform di dalam sektoralnya itu. Itu ya. Maksud saya dari leadernya. Jadi jangan pilih yang belum jalan. Kita tetap kejar yang leadernya itu. Oke, jadi kira-kira itu aja dari saya. Nanti saya update lagi di minggu depan ya. Kira-kira bagaimana sih performa dari saham-saham yang masuk screenernya hari ini. Mudah-mudahan performanya bagus lagi. Lalu nanti kita akan
gabung dalam bulanan ya. Kita akan review secara bulanan juga. Kira-kira bagaimana sih hasilnya? Kita ambil yang paling jelek aja deh. Bisa nggak sih kita ngejar 1%-nya itu sebulan? Kalau 1% sebulan bisa, maka 12% minimal kita udah tercapai. Kalau bisa di atas itu ya. 20% biasanya kalau misalnya dari reksadana ataupun dari aset manajemen, biasanya mereka fund-fund manager biasa ditargetinnya itu sekitar 20%. Jadi kalau bisa di atas 20% sampai 30% di sana. Nah, jadi kita awal-awal ya udah nggak usah terlalu muluk-muluk dulu lah. Kita ambil yang kecil-kecilnya aja. Targetnya di atas deposito lalu di atas 20%, di atas 12%. Jadi 1% sebulan ya, di atas 12%. Habis itu kita kejar 20%-nya, lalu 30%-nya. Kalau performa kita bisa lebih baik lagi daripada reksadana, maka lebih oke lagi kan. Jadi semoga selamat mencoba, tapi ingat ya, yang saya bahas di screener ini nantinya mungkin dalam 1 bulan ke depan itu akan jadi private video YouTube-nya dan saya hanya akan share ke para membernya Wisdom and Invest. Jadi eksklusif untuk para member. Buat teman-teman yang merasa ini bermanfaat, maka bisa bergabung ya dengan membernya Wisdom and Invest yang full membership ya. Untuk para nasabah sih udah ada stock pick. Biasanya kita kasih stock pick juga ada dapat stock pick dari sekuritas. Tapi kalau mau yang saya bahas di sini itu hanya untuk para member yang full membership. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.